Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari SMA Negeri 1 Mandestana, Kabupaten Barito Kuala. Sebagai pihak pemerintah akan menanggapi mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebagai batasan dari mosi di atas, saya akan mendefinisikan pertanyaan atau istilah dalam mosi, yaitu 1. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Tingkat korupsi suatu negara didasarkan pada indikator 0, sangat korup, hingga 100 yang berarti sangat bersih. Skor IPK, indeks persepsi korupsi, ini dikeluarkan secara rutin oleh organisasi Transparency Internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik di dunia. 2. Seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB merupakan jalur seleksi tertulis untuk menyeleksi calon mahasiswa baru yang ingin masuk kuliah di perguruan tinggi atau swasta. Seleksi jalur UMBPT dilakukan melalui jalur tertulis yang diikuti semua peserta. Rapor NIIS IPK menentukan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. 3. Indeks integritas sekolah. Indeks integritas yang digunakan oleh perguruan tinggi merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelaksana UN setiap sekolah di Indonesia. Penekanan angka dan potensi kecurangan dalam UN menjadi tujuan utama dilakukannya penilaian tersebut. 4. Indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa menjadi petunjuk sejauh mana sebuah sekolah memiliki tingkat kejujuran dalam melaksanakan UN. Indeks integritas ini bisa menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam menyeleksi calon mahasiswa baru. Organisasi Transparency Internasional merilis indeks persepsi korupsi IPK. Pada rilis tersebut disebutkan skor IPK Indonesia naik jadi 40. Hari ini, indeks persepsi korupsi Indonesia pada skor 40 dan ranking 85 dari 180 negara. Skor ini naik 2 poin dari tahun 2018 yang berada di poin 38. Transparency Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam pemaparan IPK 2019 di Gedung Squeeze Center. Organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu memang rutin mengeluarkan skor IPK. Skor berdasarkan indikator 0 sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih. Jika skala global ada di peringkat 85 dari 180 negara, di level ASEAN Indonesia berada di peringkat 4. Wawan mengatakan kenaikan skor ini salah satunya dipicu penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan korupsi. Sementara penurunan skor dipicu maraknya suap dan pungutan liar pada proses ekspor impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan hingga proses perizinan kontrak. Menjelang tahun ajaran baru, sekolah biasanya sudah memulai melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Seperti biasanya, praktek-praktek korupsi dalam PPDB ini seringkali banyak diabaikan oleh masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum, tetapi cukup meresahkan orang tua dan penggiat pendidikan karena maraknya praktek-praktek yang tidak transparan dan akuntabel di dalam pelaksanaannya. Beberapa modus yang biasa terjadi, kata dia, misalnya dalam bentuk jual beli bangku untuk masuk menjadi murid di suatu sekolah.
Merujuk pada aturan Kemdikbud, kata sekolah misalnya harus memberikan kuota khusus pada anak-anak disabilitas dan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Jika tahun sebelumnya hanya menggunakan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang tinggi, maka pada tahun ini kami juga mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang rendah. Jika tahun sebelumnya hanya mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang tinggi, maka pada tahun ini juga mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang rendah. Indeks integritas merupakan indeks yang menunjukkan kejujuran siswa dan sekolah dalam melaksanakan UN. Sekolah yang mempunyai indeks integritas tinggi akan mendapat penghargaan dari Kemdikbud. Sebaliknya, yang mendapatkan indeks integritas rendah akan mendapatkan pembinaan. Pada UN 2016, jumlah sekolah yang ikut UNBK sebanyak 4.402 sekolah yang atau sekitar 927.000 siswa. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 554 sekolah. Nijam menyebut yang paling dihargai dalam penerapan UNBK ini adalah saling berbagi sumber daya. Sekolah yang menyelenggarakan UNBK dapat menggunakan peralatan komputer yang ada di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.